Hi everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Sudah gila, nggak tahu diri. Amit-amit. Hai gengs, kalian ingat gak sih waktu itu kita pernah bahas sebuah kasus tentang anak angkat yang tega banget melukai orang tuanya sendiri. Yang padahal kan orang tuanya udah baik banget ya mau ngadopsi, bukannya tuh anak angkatnya bersyukur gitu kan, malah mau mencelakai, kurang ajar. Pernah tuh kita bahas ada dua kasus yang berbeda, tapi itu dari luar negeri. Dan ternyata kok ya ada di dalam negeri nih gengs. Ya maksudnya jangan mentang-mentang sekarang kan produk-produk lokal nggak mau kalah sama produk-produk dari luar negeri. Tapi kalau masalah kasus-kasus yang begini lah, jangan mau kalah juga begitulah. Kan repot jadinya, nggak usah saingan. Pokoknya kalian siapin dulu ya emosi kalian nih, karena dengarnya harus dengan perasaan yang tenang. Kalau nggak, ngamuk kita. Jadi kejadian ini tuh terjadi di tanggal 2 Mei 2019 pukul 2 pagi gengs. Tepatnya di desa Kekeri, Lombok Barat, Mataram, NTB. Yang pastinya jam segitu semua warga udah pada lagi tidur lelap ya. Kecuali ada nih 3 orang yang berjalan mengendap-endap menuju rumah salah seorang warga di sana. Dimana 2 orang ini berusaha masuk diam-diam, sementara yang satu lagi tuh ngawasi situasinya tuh, berjaga-jaga di sekitaran. Nah, hal pertama yang dilakukan sama 2 orang ini itu matiin saklar listrik yang ada di rumah. Yang otomatis rumah langsung menjadi gelap kan. By the way, tapi ini intermezzo sedikit ya. Dari kemarin di beranda gue juga seliwuran tuh info-info. Kalau katanya misalkan malam-malam ya, apalagi kayak jam 2 pagi tuh, tahu-tahu rumah kalian misalkan mati lampu. Jangan buru-buru keluar rumah buat ngecek meteran listrik ya. Kalau bisa ngintip-ngintip dulu tuh di depan ada orang apa enggak. Dan lihat juga lampu-lampu tetangga tuh pada ikut mati semua apa enggak. Kalau emang mati semua kan berarti dari pusat PLN-nya. Tapi kalau ternyata rumah kita doang nih ya mati, nggak ada salahnya deh buat jaga-jaga lihat situasi dulu tuh. Pokoknya jangan langsung asal buka pintu aja, karena ditakutkannya ada orang jahat yang kayak melakukan modus-modus matiin lampu begini gengs. Dimana tadi abis 2 orang itu matiin listrik, mereka nih masuk diam-diam ke dalam rumah dengan senter tuh menuju langsung ke kamar utama. Nah, di kamar itu tampak seorang wanita yang lagi tertidur lelap gak menyadari kalau lampu rumahnya mati. Sampai akhirnya 2 orang tadi tuh masuk kan, tapi nggak pakai babi bu. 2 orang tadi langsung mukul wanita tersebut pakai balok. Dan di situ sebenarnya si wanitanya sempat tersadar ya karena dipukul. Namun seketika itu juga langsung disabet lagi lehernya pakai parang. Hingga wanita tersebut tuh terkapar tak berdaya dengan tubuh yang bersimbah darah. Besok paginya kebetulan adik laki-laki dari wanita tersebut itu datang berkunjung ke rumah. Si adiknya ini udah berkali-kali teriak di depan pintu, tapi sang kakak nggak kunjung keluar. Padahal pintu rumahnya terlihat sedikit kebuka. Karena itu ya si adiknya langsung masuk aja ke dalam. Dan di sana dia menemukan kakaknya yang sudah dalam keadaan kayak yang tadi tuh. Ngeri banget. Dari situ adiknya langsung meminta bantuan para warga dan memanggil pihak kepolisian. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang terjadi dan siapa wanita ini? Wanita tersebut tuh bernama Miskia yang berusia 53 tahun pada saat kejadian gengs. Sehari-harinya Bu Miskia ini menghabiskan waktunya dengan berdagang sembako di pasar sayang-sayang namanya, di daerah deket rumahnya itu. Toko sembakonya itu selalu buka dari pagi sampai malam. Dan setelahnya Bu Miskia akan langsung kembali pulang ke rumah. Begitu aja nih rutinitasnya setiap hari. Dan di rumah itu bisa dibilang nih, dia lebih sering berada sendirian. Sampai kayak ya emang udah tinggal sendiri aja. Maksudnya Bu Miskia ini tuh sebenarnya punya suami gengs. Tapi karena setelah sudah beberapa tahun menikah, mereka tidak kunjung dikaruniai anak. Bu Miskia pun mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Jadi akhirnya si suaminya beneran tuh menikah lagi dan punya 2 anak dari istri mudanya. Dari situ suaminya jadi jarang pulang ke rumahnya Bu Miskia. Karena dia lebih sering berada di rumah istri mudanya. Di part ini aja kita dengarnya kayak apa ya? Miris gitu ya, kesian jujur. Makanya ini ceritanya nih makin kesana ini makin menyayat hati dan emosi banget gengs. Nah, karena Bu Miskia kan berarti nggak punya anak sendiri ya, nggak punya anak kandung. Dan bisa diartikan dia semacam ditinggal sama suaminya tuh karena lebih sering ke rumah istri muda. Bu Miskia tentunya sendirian di rumah merasa kesepian. Akhirnya dia merawat seorang anak. Jadi kayak anak asuh gitu loh, cowok namanya Suparman Bahri. Suparman itu dirawat dari kecil gengs. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah itu dirawat dan dibiayai sama Bu Miskia. Sampai akhirnya Suparman ini kan lulus tuh jadi sarjana dari Fakultas Hukum di Universitas Mataram. Jadi gambarannya tuh orang-orang menyangkanya mereka itu kan kayak bonding ya, ikatannya udah terjalin banget selayaknya ayah dan ibu kandung. Dari kecil diurus sampai besar sampai lulus kuliah loh. Bertahun-tahun itu. Dan waktu wisuda pun Bu Miskia ya datang dengan bangganya melihat anak asuhnya tuh udah wisuda. Jadi ya sesayang itu Bu Miskia sama Suparman. Udah dianggap
Anak sendiri rasanya. Setelah itu semua berjalan sebagaimana mestinya ya gengs ya. Dimana Suparman suka bantu-bantu Bu Misky ya di toko sembakonya tuh. Dan seiring bertambahnya tahun juga Suparman kan akhirnya menjadi pria yang dewasa. Dia akhirnya juga udah nggak tinggal lagi nih bersama Bu Misky ya, alias hidup sendiri biar lebih mandiri. Tapi ya itu kerjaannya sehari-hari masih suka bantuin di toko sembako. Namun sekitar tahun 2018 sampai 2019, kalau kalian ingat kan sempat terjadi tuh beberapa kali gempa-gempa besar yang ada di Lombok sana. Pokoknya diantaranya ada tuh di tanggal 29 Juli, 15 Agustus, 19 Agustus 2018, sampai 17 Maret tuh 2019, di mana ternyata banyaknya gempa-gempa yang besar itu punya dampak yang cukup parah bagi warga Lombok sana. Dari data BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana aja tuh tercatat sebanyak 71.000 lebih unit rumah warga yang rusak. Data korban jiwanya juga mencapai 460 orang meninggal dunia, 7.000 korban luka-luka, hingga sebanyak 400.000 lebih orang tuh harus tinggal di tempat pengungsian untuk sementara waktu. Yang mana korelasi dari data-data tersebut dari berita itu salah satu korbannya adalah Bu Misky ya. Karena bencananya terbilang cukup besar pada waktu itu ya. Presiden Jokowi pun langsung loh waktu itu datang ke sana tuh buat meninjau, karena sudah menjadi berita internasional juga ya tentang bencana alam di Indonesia. Nah, waktu itu Pak Jokowi menjanjikan secara langsung ke warga sana kalau katanya pemerintah akan memberikan dana bantuan maksimal 50 juta rupiah untuk setiap rumah dengan kategori rusak berat. Jadi rumah yang dinilai rusak berat itu akan dikasih 50 juta, 50 juta, 50 juta. Lalu 25 juta rupiah untuk kategori rusak sedang dan 10 juta rupiah untuk kategori rusak ringan. Nah, hubungannya apa? Ini kita bukan mau ngomongin politik ya. Dikirainya si Suparman, Bu Misky itu telah mendapatkan duit 50 juta karena rumahnya dinilai apa ya? Masuk ke kategori rusak berat. Nah, di tahun 2019 itu, Suparman ini usianya udah masuk kepala 3 alias 30 tahun. Karena mengira Bu Misky ini mendapatkan uang bansos 50 juta, dia itu minta dibeliin motor pakai duit tersebut. Yang padahal waktu itu kan masih janji saja, alias itu duit belum cair. Bu Misky belum nerima itu duit 50 juta. Lah, ini duitnya aja juga belum ada. Masih harus ngurus rumah yang habis rusak juga, kena musibah. Kok malah ini anaknya minta motor? Kayak yang bener aja, ngadi-ngadi nih orang. Dan logikanya nih ya gengs ya, kalaupun itu duit bansos beneran udah turunin 50 juta, ya harusnya berarti dipakai buat benerin rumah kan? 50 juta kan berarti untuk rumah kategori rusak berat. Yang kemungkinannya mungkin 50 juta itu juga belum cukup untuk ngecover ngebenerin satu rumah nih. Ya jangan dibuat beli motor juga dong. Terus yang bikin gue gregetan lagi, si Suparman ini kan cowok udah tua, udah 30 tahun. Sarjana pula, lo udah lulus, udah wisuda. Ya lu cari kerja yang bener lah, balas ganti budi. Ganti balas budi. Kan udah diasuh dari kecil, dibiayain kuliah sampai sarjana. Malah justru dia yang beliin Bu Misky tuh kendaraan. Ya nggak sih, harusnya begitu kan? Ya misalkan kalau memang nih ya udah belum mampu, ya minimal jangan nambahin beban juga dong. Orang lagi ini ibunya kena musibah, bukannya bantuin lah, malah minta motor. Definisi manusia ngelunjak gak sih ini namanya? Namun, perkara nggak diturutin buat beli motor, si Suparman ini bete, gengs. Pundung dia. Sampai dia akhirnya nelfon 2 saudara tirinya, alias ya anak dari istri muda suaminya Bu Misky ya. Yang satu namanya Satria Sopiandi atau biasa dipanggil dengan Bang Yan, berusia 31 tahun, dan adiknya ada Iswandi Iswanto yang biasa dipanggil dengan Anto, berusia 20 tahun. Nah, waktu itu posisinya di hari Kamis malam tanggal 2 Mei 2019, sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, Bang Yan sama adiknya si Anto itu ya lagi ada di rumah mereka, di rumah istri muda suaminya si Bu Misky ya. Tepatnya di desa Pemongko, Kecamatan Jerowawu, Kabupaten Lombok Timur. Suaminya Bu Misky juga tinggalnya kan di sana. Tempatnya ini cukup jauh loh gengs dari tempatnya Bu Misky sendiri. Tapi kala itu Suparman ini nelfon bukan hanya sekedar curhat perkara dia bete nggak boleh beli motor, melainkan dia bilang ke kedua saudara tirinya kalau dia mau ngerampok rumah ibu asuhnya sendiri, alias ya rumahnya Bu Misky ya. Dibilang Bu Misky ini baru aja dapat uang 50 juta. Ya nanti kalau duitnya kita ambil, kita bagi 3. Jadi satu orang dijanjikan sama Suparman bisa dapat ya sekitar 16 jutaan. Buat Suparman duit segitu, yang penting dia bisa beli motor. Astagfirullahaladzim ya. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang modelan begini ya gengs ya. Ya karena dijanjikan dengan bagi hasil tadi, tertariklah nih 2 saudara tirinya. Makanya malam itu di jam 21.30 waktu Indonesia Tengah, kakak beradik ini pun langsung meluncur ke Lombok Barat, ke tempatnya si Suparman menggunakan sepeda motor milik mereka. Jadi dari Lombok Timur ke Lombok Barat. Perjalanan sekitar 2 jam lebih tuh. Hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah, Suparman bertemu dengan Bang Yan dan Anto nih. Mereka kumpul bertiga. Dan mereka akhirnya pergi ke kebun deket rumahnya Bu Misky ya. Habis itu Suparman dan Bang Yan itu bertugas buat masuk rumah, sementara Anto tetap disuruh nunggu di area perkebunan buat ngawasin tuh keadaan sekitar, takut-takut ada warga yang lewat. Ternyata tapi pas Suparman ngintip-ngintip ke dalam rumah, Bu Misky
belum tidur di situ, melainkan masih nonton TV. Dan dilihat situasi di luar juga kayak masih adalah beberapa warga gitu lalu lalang. Karena dirasa kondisinya berarti kan belum kondusif, mereka bertiga nggak jadi beraksi dan menunggu timing yang tepat, nunggu suasana sepi. Nah, saat nunggu itu, Bang Yen ini sempet nanya ke Superman, kenapa kamu mau ambil uangnya diam-diam, kenapa nggak langsung minta aja? Si Superman jawab, udah saya minta, tetapi dia tetap tidak mau. Ya terpaksa harus kita ambil diam-diam. Bener-bener jawaban anak dak. Jangan nggak sih nih, gengs? Banyak-banyak ngucap astagfirullah denger cerita ini. Setelah nunggu gitu kan bengong-bengong cukup lama, akhirnya di pukul 2 pagi, dirasa udah aman nih, udah sepi. Ya udah mereka balik lagi ke rumahnya Bu Mixiah lagi tuh. By the way, tapi berarti ini jatuhnya udah masuk ke tanggal 3 Mei ya, karena kan jam 2 pagi. Sesampainya di sana, pembagiannya sama kayak yang pertama tadi. Anto berjaga di luar, sedangkan Superman dan Bang Yen itu masuk diam-diam ke dalam rumahnya Bu Mixiah. Superman sendiri udah tahu betul ya gimana cara masuk ke dalam rumah itu. Ya bertahun-tahun dia dari kecil tinggal di sana, dirawat. Jadi caranya dia masukin tangan itu melalui ventilasi jendela yang ada di samping pintu depan. Terus dia buka pintunya tuh dari dalam pakai tangannya gitu loh. Ceklek. Setelah pintu rumah kebuka, mereka berdua langsung masuk tuh. Dan langsung mematikan aliran listrik dari saklar utama. Habis itu kan rumah jadi gelap. Mereka pun nyalain senter nih untuk penerangan. Nah, si Superman itu menyempatkan ngambil balok kayu yang biasa Bu Mixiah pakai buat ganjal pintunya kalau siang-siang gitu biar kebuka terus udara masuk. Dari situ mereka langsung menuju ke kamarnya Bu Mixiah. Dan terjadilah penyerangan kayak yang tadi gue udah ceritain di awal. Namun di part ini sebenarnya waktu Bu Mixiah dipukul, dia kan sempat bangun dan melihat kalau yang menyerangnya itu adalah Superman dan Bang Yen. Di situ Bu Mixiah sempat bilang, kenapa kamu lakukan ini nak? Dimana dua-duanya ini kan sebenarnya udah dianggap anak sendiri ya sama Bu Mixiah. Walaupun memang yang satu ini anak asuh, yang satu lagi anak tiri. Cuman kan dari cerita ini miris banget ya. Tapi si Superman ini malah langsung menghabisinya pakai parang. Kenapa ya? Orang kok jahat banget, gue nggak paham deh jujur. Kayak nggak ada rasa terima kasihnya sama sekali, apa gimana? Setelah Bu Mixiah ini terkapar tak bernyawa, Superman sama Bang Yen itu langsung nyari uang tuh dan barang berharga yang bisa mereka bawa. Tapi ya boro-boro 50 juta. 50 juta aja juga sebenarnya nggak sepadan nuker kebaikan seseorang dengan darah begitu loh, gengs. Mereka di sana cuma nemuin uang 600.000 sama satu handphone aja miliknya Bu Mixiah. Itu juga HP murah. Yang kalau dijual lagi berapa sih paling? 600.000 sama HP ditukar sama nyawa seorang ibu yang udah ngerawat, biayain seluruh pendidikannya si Superman. Astagfirullahaladzim, kenapa ya manusia begitu ya? Gue bener-bener sedih banget dengarnya karena ini tuh bukan kayak hanya perampokan biasa yang apa sih ada perampok masuk ke rumah yang nggak kenal dikira itu rumahnya banyak duit gitu kan? Ini ibu angkatnya sendiri udah ngasuh lu dari kecil, dirawat, dibesarin yang kalau waktu lu kagak diangkat gitu ya nggak diasuh mungkin lu udah mati. Hidup lu nggak keurus, udah jadi gembel kali. Jadi kok kayak gak ada hati gitu buat balas kebaikan ya. Kalau nggak bisa balas ya udah lu diem aja gitu loh. Nggak ngerti mikirnya apa ya. Dan setelah ngambil uang 600.000 sama handphone tadi, Superman sama Bang Yen langsung keluar nemuin Anto. Lah si Anto ngeliat dua baju kakaknya banyak bercak darah langsung kayak kaget loh. Kok penuh darah kalian? Di situ dijawab sama Superman, udah diam aja kau. Gak usah bilang siapa-siapa. Kalau kamu cerita aku bunuh kau. Gas sih Superman, gengs. Habis itu Superman sama Bang Yen langsung pergi ke kali dekat situ buat nyuci tangan sama membersihkan sisa-sisa darah di tubuh mereka. Sementara ya Anto ngintilin mereka aja dari belakang sambil ketakutan. Dia nggak nyangka kalau kejadiannya kan seperti ini. Nah pas lagi cuci tangan, Superman baru ingat lagi tuh kalau Bu Mixiah kayaknya punya emas yang dia simpan gitu di dalam lemari. Superman langsung bilang, aku baru ingat kayaknya ibu masih punya emas. Kita balik lagi ke rumah ibu yuk, kita ambil emasnya. Dan bener aja mereka balik lagi, gengs. Habis sudah ngambil emas nih, Superman terus mikir, apalagi yang bisa diambil ya, apalagi yang bisa diambil ya. Dan tiba-tiba si Superman keingetan lagi, oh iya mungkin di toko sembako ada uang cash yang masih bisa tuh kita colong. Ya udah habis itu mereka berangkatlah ke toko sembakonya Bu Mixiah tuh yang ada di pasar sayang-sayang. Yang sayangnya mereka nggak nemuin apapun di sana kecuali ya barang-barang sembako. Jadi uangnya nggak ditinggal di sana. Ya mungkin uang 600.000 tadi sebenarnya uang sembako, gengs, uang jualan hari itu. Ya mereka mikir kalau mau nyolong sembako mungkin rada ribet dan berat juga kali ya. Jadi pas di toko sembako itu mereka nggak ngambil apa-apa dan Bang Yen ini bilang ke Anto, kalau kamu pulang duluan aja, masih ada yang harus aku omongin dengan si Superman. Tapi di situ si Anto masih sempet-sempetnya juga minta jatah. Mana jatahku, kan katanya mau dibagi 3. Akhirnya si Anto dikasih HP tadi tuh, udah disuruh pulang habis itu. Ya Anto nurut aja karena si Superman sama Bang Yen juga udah ngegas tuh ngomongnya tuh. Tapi sepanjang perjalanan si Anto ini kayak kepikiran gitu, dia takut. Jadi dia buang tuh kartu SIM yang ada di dalam HP-nya Bu Mixiah di tengah jalan. Habis itu dia on the way ke rumah pamannya bernama Paman Sahnun yang tinggal di Lombok Timur. Karena mungkin dia mau curhat tuh ke pamannya, dia nggak berani pulang ke rumah sendiri. Karena si Anto ini merasa apa ya, dihantui rasa bersalah. Ya akhirnya dia bilang tuh ke pamannya, Paman, aku tadi diajak mencuri uang di rumah orang bareng sama Bangnya sama Bang Suparman. Tapi waktu mereka keluar dari rumah orang itu, aku lihat mereka sudah bersimbah darah.
mungkin mereka sudah bunuh orangnya, Paman. Tapi mendengar cerita itu, si pamannya malah kayak ketawa dan nanggepinnya kayak guyon gitu. Alah, ceritamu kayak habis bunuh ayam aja banyak darah. Ya, Anto kan menjelaskan lagi ya kalau emang bener ini paman nih HP curiannya, diliatin tuh. Tapi pas ditunjukin HP itu pun si pamannya ini tetap nggak percaya dan nggak punya feeling yang aneh-aneh juga karena dianggapnya mungkin terlalu random ya pagi-pagi gitu kan. Dan waktu itu 2019 lagi zaman-zamannya ngeprank-ngeprankan guys, jadi dikirain si Anto lagi ngeprank. Ya tapi kan Anto sebenarnya emang takut ya. Jadi akhirnya HP itu dikasih ke paman Sanun aja tuh. Dia nggak mau megang. Tapi sama si pamannya HP-nya dikasih lagi ke seorang wanita yang bernama Ibu Gepat. Nah di sini ya menurut beritanya gue juga nggak tahu pasti Ibu Gepat ini tuh siapa. Apakah istrinya Paman Sanun atau saudara mereka juga atau tetangga atau siapa gitu. Pokoknya di berita dibilangnya hanya Ibu Gepat gitu namanya. Sementara di rumah Ibu Miskia sekitar jam 6 pagi datanglah adiknya dia tuh yang namanya Pak Burhan. Pak Burhan ini sempat manggil, Kak Mis, tapi nggak ada jawaban. Padahal saat itu dilihat pintu rumahnya agak sedikit terbuka. Ya akhirnya Pak Burhan langsung masuk ke rumah itu dan ternyata kan di dalam masih gelap kondisinya. Semua lampu masih mati. Pak Burhan coba nyalain satu lampu, nggak mau nyala. Nyalain lampu yang lain juga tetap nggak nyala. Pas dia coba masuk tuh ngelongok ke kamarnya Bu Miskia, ya keadaannya udah menyeramkan. Pak Burhan jelas kaget banget lah. Dia langsung manggil warga sekitar dan langsung melaporkan hal tersebut kepada kepolisian. Saat polisi tiba di TKP, warga udah berkerumun tuh karena pada nggak percaya dengan kejadian ini. Suami Bu Miskia sama istri mudanya pun datang buat ngecek. Kaget tuh mereka. Ditambah Suparman, Anto sama Bang yang juga sosokan datang, yang sosokan kaget. Dan abis ini bentar. Gue harus tahan emosi. Karena seperti kebanyakan orang-orang yang gila-gila konten, jadi ini si Bang Yan yang menurut gue ini emang orang gila yang ngonten ya. Dia sempat-sempatnya nulis status berduka di Facebooknya. Kayak hashtag tersenyumlah walau hati sedang berduka. Ya caper aja gitu sampai kan ada banyak yang komen gitu siapa meninggal. Di replay tuh sama si Bang Yan. Ibu tiriku dibunuh orang yang gak dikenal. Di status lain tuh Bang Yan juga menulis semoga Allah meridhoi kepulanganmu. Terus ada juga semua kisah pasti ada makna. Bahkan di sela-sela postingannya Bang Yan juga menggugah foto dirinya tuh lagi ngelayat Bu Miskia. Kayak wah sakit sih ini orang. Jadi emang si Suparman sama Bang Yan ini emang cocok berdua, emang sama-sama sakit jiwa. Sementara itu untuk mencari siapa pelakunya, Pak Burhan sebagai orang pertama yang menemukan Bu Miskia otomatis langsung dimintai keterangan. Polisi nanya, siapa aja nih yang dekat dengan Bu Miskia? Pak Burhan jawab, sehari-harinya Bu Miskia selalu jaga tuh di toko sembako bersama anak asuhnya si Suparman. Ya makanya si Suparman langsung dimintai keterangan juga kan. Alibinya si Suparman bilang malam itu dia memang sempat mampir ke rumahnya Bu Miskia buat bantuin ngebungkus gula buat dijual besok. Ya seperti biasa kan kegiatannya begitu. Selesai ngebungkusin gula, dia langsung kembali ke tempatnya sendiri atau ke rumahnya sendiri. Nah polisi juga sempat minta Suparman buat nelfon handphonenya Bu Miskia karena kan hilang tuh nggak ada di rumah. Tapi pas di miss call ternyata udah nggak aktif kan handphonenya, kartunya udah dicabut. Dan setelah 4 hari penyelidikan, di tanggal 7 Mei 2019, polisi akhirnya bisa menemukan kalau handphonenya Bu Miskia itu ternyata ada di tangannya Ibu Gepat. Tapi memang prosesnya kenapa polisi bisa tahu itu ada di tangannya Ibu Gepat, gue juga kurang paham nih alurnya gimana. Mungkin menjadi rahasia kepolisian ya karena di berita-beritanya tidak dijabarkan secara detail. Intinya ya polisi nemuin handphone itu ada di Ibu Gepat ya. Ya ditanya si Ibu Gepat kayak dapat handphonenya dari mana? Ya Bu Gepat jawabnya dari Paman Sanun kan. Dari situ awalnya sebenarnya Paman Sanun udah mau ditangkap nih sama polisi karena dikira dia pelakunya. Tapi Anto akhirnya bilang kalau handphonenya dari saya Pak, memang saya kasih ke Paman Sanun. Saya dapat handphone tersebut dari Bang Yan sama Bang Suparman. Jadi akhirnya Anto mengakui dan bersaksi mengenai kejadian pada malam itu yang mana konteksnya dia nunggu di luar rumah ya. Ya dari keterangan itu Anto kemudian langsung diringkus sama polisi dan dicari tuh Suparman sama Bang Yan juga semuanya ditangkap. Suparman sendiri langsung ditetapkan sebagai otak atau dalangnya. Suparman sendiri mengaku dia tuh marah kepada Bu Miskia karena gak dibeliin motor dari uang bansos bencana gempa. Yang padahal sewaktu ditelusuri lagi lebih dalam kayak yang tadi gue udah bilang, Bu Miskia belum terima itu dana bansosnya, jadi nggak ada itu duit 50 juta. Proses pengadilan pun terus berlanjut hingga pada tanggal 23 Januari 2020, yang mana ketiganya pun akhirnya divonis berbeda-beda, sesuai peran mereka masing-masing pada malam kejadian itu. Suparman Bahuri, selaku dalangnya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, sementara Bang Yan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, dan Anto dijatuhi 3 tahun penjara. Jadi sekarang berarti harusnya si Anto ini udah bebas ya gengs ya. So itu kan sebuah kasus dari orang-orang yang beberapa ya definisi air susu dibalas dengan air tuba. Nggak paham jujur gue. Manusia kok bisa setega itu hatinya ya, sekejam dan nggak tahu dirinya, ya Allah, kebangetan banget. Kenapa ya bisa hati begitu jahatnya? Jujur emosi banget waktu gue
mendengar kasus ini terus baca beritanya, wah ini kelakuannya Suparman langsung viral banget dah. Gak ngerti gue ada manusia kayak begitu. Ya mohon maaf ya semuanya para majikan kalau saya ada salah-salah kata. Terima kasih buat yang nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya yang belum. Kalau udah terima kasih banyak. Dan sampai jumpa lagi kita di kasus Missing selanjutnya. Assalamualaikum.